Kujang adalah senjata tradisional yang bentuknya unik dan berasal dari wilayah Jawa Barat, khususnya Kerajaan Sunda Galuh Pajajaran yang mulai dibuat sekitar abad 8 atau 9 Masehi. Pada awalnya, kujang merupakan alat pertanian, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah benda yang bernilai simbolik dan sakral. Wujud baru kujang yang kita kenal saat ini diperkiraan mulai lahir antara abad 9 sampai 12 Masehi. Dari sisi sejarahnya, kata kujang berasal dari bahasa Sunda kuno, Pudi Hyang. Pudi berarti senjata yang mempunyai kekuatan gaib atau kesaktian sakti, dan Hayang berarti sang pencipta atau Tuhan. Oleh karena itulah kujang dianggap sebagai pusaka yang di dalamnya menyimpan kekuatan atau energi spiritual yang berasal dari Sang Maha Pencipta. Kujang merupakan pusaka andalan Kerajaan Galuh Pajajaran pada saat itu. Kujang menjadi pegangan raja-raja besar Galuh Pajajaran seperti Prabu Linggabuana, Prabu Niskala Wastu Kencana, Prabu Dewa Niskala, Sri Badagu, Maharaja Prabu Siliwangi, Prabu Surawi Sesa Jaya Prakoso, dan seluruh raja-raja asli Sunda. Kujang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, sekaligus juga melambangkan kekuatan, keberanian untuk melindungi diri dan hal kebenaran. Kujang telah menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan maupun cindera mata. Entah karena sebab apa, kujang kini selalu diidentikan dengan Prabu Siliwangi, raja dan penguasa tanah Pasundan yang namanya tidak asing lagi di tanah Sunda dan bumi Nusantara. Prabu Siliwangi adalah raja Pajajaran yang terkenal pemberani, penuh kewibawaan, tegas, adil, juga selalu mengayomi rakyat. Di balik itu semua, Prabu Siliwangi adalah sosok pengusaha yang sakti mandraguna, gemar tirakat, dan menguasai berbagai ilmu kebudayaan. Aslinya, sebuah kujang memiliki nama-nama bagian seperti papatuk atau congok, ujung kujang yang menyerupai panah, eluk atau silih, lekukan bagian punggung, tadah, lekukan menonjol pada bagian perut, dan mata, lubang kecil yang ditutupi emas dan perak. Secara fisik, kujang cenderung tipis, bahannya bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Pada masa kerajaan Galuh dan Pajajaran, orang yang ahli dalam membuat kujang disebut guru tepa. Dalam proses pembuatan sebuah kujang, seorang guru tepa harus mengikuti aturan-aturan tertentu agar kujang dapat berbentuk sempurna. Aturan-aturan yang harus diikuti oleh sang guru tepa seperti waktu untuk memulai pembuatan kujang yang dikaitkan dengan kemunculan bintang di langit atau bintang kerti. Selain itu, selama proses pembuatannya harus melakukan oleh tapa atau puasa agar terlepas dari hal-hal buruk. Salah satu pusaka kujang yang paling legendaris adalah kujang Prabu Siliwangi. Kujang dari Prabu Siliwangi dipercaya memiliki energi mistik tingkat tinggi yang berasal dari kodam yang berwujud macam putih atau meong bodas. Menurut sejarah, kodam berbentuk macam putih inilah yang bersama pasukan gaibnya membantu Prabu Siliwangi menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitaran tanah Pasundan, hingga terbentuklah kerajaan Pajajaran yang begitu kuat. Dalam bentuk fisiknya, kujang Prabu Siliwangi kerap kali dilihat dalam bentuk kembar, sehingga disebut juga sebagai kujang kembar Prabu Siliwangi. Diyakini jika seseorang memiliki kujang berbentuk kembar dari Prabu Siliwangi ini, niscaya dirinya akan selalu mendapatkan perlindungan, jabatan, kewibawaan, dan kekayaan dari energi kodam di dalamnya. Konon, energi kodam pusaka kujang kembar Prabu Siliwangi mempunyai manfaat membentuk perisai gaib pada siapapun yang berwasilah melalui pusaka kujang ini. Perlindungan gaib ini akan membuat pemiliknya terhindar dari serangan santet, teluh, dan guna-guna. Kini banyak orang yang berburu kujang Siliwangi dengan harapan dapat memperoleh manfaat gaib sebagaimana mana dijelaskan di atas. Ada juga mereka yang berburu kujang Prabu Siliwangi untuk kepentingan bisnis semata, menjualnya dengan harga tinggi kepada para pencari kekuatan pusaka kujang Siliwangi.